ngobrol santai nih tentang pengalaman magang kita selama kurang lebih 2 bulan di Studio 2. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Halo, nama aku Syifa. Dan aku Aisyah. Aku Ila. Kali ini kita bakal ngobrol singkat, berbagi kayak pengalaman, rasa, dan lain-lain bareng sama kalian selama kita ada di Studio 2. Yes. Oke, boleh? Ya. Ada yang mau bercerita atau apa tadi? Pengalaman? Oh boleh. Jadi langsung aja ya. Ya boleh. Jadi awalnya tuh kita tuh bingung mau magang di mana. Bener nggak sih Syah? Iya. Lah, ya. Tadinya juga kita nggak di sini gitu. Iya. Iya. Karena tadi kita juga kepisah nggak sih? Iya. Aku di mana, kalian berdua. Tiba-tiba kita jadi bertiga. Dan tadinya kita itu sama sekali nggak tahu kalau kita di sini gitu karena di gambaran awalnya juga beda gitu. Iya, gambaran awal kita di pikiran kita tuh kan bakal beda gitu. Suatu tempat yang lain gitu. Tapi ternyata di hasil akhir kita dapat Pada akhirnya namulah teknokrat gitu kan. dapat di teknokrat. Diarahin ke teknokrat dan aku grateful banget sih. Aku bersyukur juga ternyata di sini ya ujungnya. Kalau aku sih ya, aku itu banyak banget pengalaman yang didapetin dari sini ya. Terus juga experience baru kayak belajar gimana cara membuat sebuah artikel ya. Jadi aku sama Ila itu pernah dapet tugas artikel waktu itu. Jadi kayak kita nerbitin artikel, aku di sastra Inggris, Ila di ini FC Teknokrat. Aku di mana? Dia waktu itu kebetulan belum masuk, jadi dia nggak dapet. Ada something yang ngebuat Aisyah berhalangan buat masuk. Iya. Nah, nggak hanya itu, kita juga buat microblog ya. Iya, Kita betul. buat microblog. Nah, Jadi coba sih boleh jelasin dikit sih microblog itu apa gitu. Kan kayaknya teman-teman di sini juga belum tahu. Aku aja sebelum di sini aku nggak tahu microblog itu apa. Itu sebuah hal yang baru gitu. Nah, boleh dong jelasin sedikit gitu. Microblog itu apa sih? Isinya ada Microblog. apa aja? iya sama aku tuh memang dikasih kerjanya itu gitu. Jadi selama magang tuh ngerjain tuh bikin poster, bikin apa ya, quotes gitu kan, bikin microblog sama kok kalian tuh apa ucapan juga ya, flyer kayak gitu. Apa ya kalau microblog itu aku nggak tahu apa sih artinya. Maksudnya microblog itu yang aku tahu, yang aku tangkap terus sama aku ngerjain itu tuh kayak, kalian tahu blog gak sih? Iya. Blog yang di web gitu. Iya. Mirip gak sih? Mirip gitu kan. Iya, blog. Karena berisi ini kan apa sih? tips Atau fact, entry. ya fakta yang berguna banget gitu loh. Berguna banget buat Cuman kita gitu. iya, tapi disajikannya tuh kayak Bentuk menarik gitu. Iya. Sajikannya kayak nggak cuma Ah. teks gitu doang. ya ditemuinnya tuh kayak di feed IG gitu kan. Ya semua, jadi pokoknya dibikin orang tuh mau bacanya gitu. Dibikin menarik banget. Jadi supaya kayak Iya, biar karena kan ini zamannya Gen Z kan, jadi kayak sebagai Gen Z tuh kayak bisa tertarik gitu sama berita yang dikeluarkan gitu, ditayangkan, diposting di IG dari fakultas gitu. bener seru banget lah pokoknya. Aku belajar hal-hal yang baru aja gitu, yang nggak ada di sekolah gitu. Nah, kalau Kak Ila ini kan beda nih. Boleh tau gak sih Kak, kan kita itu ada yang sama pekerjaannya, ada yang juga beda nih Kak. Nah, kira-kira yang beda itu apa sih? Yang beda itu sih mulai dari skrip ya. Karena kan aku tuh dari awal mau magang, yang dimana PPT awal aku tuh emang bukan ke sini. Cuman aku mulai ulang lagi tuh. Iya. Aku mulai ulang. Dan memang aku tuh disaranin buat jadi script writer. Kebetulan karena memang aku suka juga nulis dan aku merasa ini bakal jadi pengalaman berkesan banget buat aku, karena memang dari dulu aku tuh pengen banget nyumbang tulisan aku atau tulisan aku ke dalam sebuah naskah yang nantinya bakal insya Allah bisa aja tuh dijadiin film atau tayangin gitu. Iya, bisa ditayangin gitu. Menurut aku sih di sini aku belajar banyak banget, mulai dari berita, terus juga artikel, sebuah website, terus juga
kayak bikin skrip walaupun itu baru pertama dan juga cuma sekali, tapi seenggaknya aku udah belajar banyak. Aku juga banyak belajar otodidak, lihat YouTube, dari kakak-kakak yang ngomong, itu jadi salah satu pembelajaran juga buat aku. Dan aku jadi punya tanggung jawab buat ngolah suatu website walaupun itu masih dibantuin. Iya, betul. Tapi aku masih merasa punya banyak tanggung jawab di situ. Ya, jadi kita magang ini gak cuma kita dapat hal-hal yang baru, juga kita juga dapat belajar hal-hal kecil kayak tanggung jawab, terus apa lagi ya? Sopan santun. Iya, sopan saling menyapa. santun. Iya betul. Dan kesabaran juga lumayan dilatih karena ada beberapa hal yang kayak misalnya mengedit itu kan kita harus super sabar. Kayak misalnya aku nih, aku kan pernah dikasih tugas sama Kak Ilyas ya buat ngedit video, dan itu masukin teks Arabnya sama artinya itu bikin capek banget karena itu durasinya panjang gitu. Aku harus copy satu-satu, nyesuaiin, dengar ulang, sampai-sampai itu surat aku hafal kayaknya, saking didengerin terus. Jadi itu tuh kayak melatih banget sabar gitu, biar gimana sih caranya biar kita sabar gitu. Apa matamu nggak lelah itu ya, ngadepi Iya, capek banget emang. Makanya ya beberapa akhir-akhir ini juga karena capek gitu ya, mungkin jadi tidurnya jadi lebih, kalau malam tuh lebih gampang ngantuk gitu karena capek banget gitu di situ. Tapi jujur aku kalau tidur nggak beraturan loh sekarang ininya jamnya gitu. Mungkin karena nggak sesuai sama ini ya, Apa ya? rutinitas biasanya gitu, jadi kayak berbeda. Iya. Adaptasi ulang lah. Tapi sejujurnya selama magang di sini yang aku takut itu tuh cuma satu. Apa tuh? Sosialisasi. Oh, Jadi real ya, juga sih itu. tipe yang gak suka ruang sempit yang banyak orangnya. Oh ya. Aku kurang suka itu. Aku bahkan ketemu orang-orang juga gak suka gitu. Iya. Tapi semenjak di sini aku ketemu sama kakak-kakak yang baik, mereka juga sering nyapa. Walaupun kadang aku cuma jawabnya itu pelan gitu, kadang kayak malah nggak kedengeran ujungnya nggak digubris gitu. Tapi menurut aku bisa ketemu sama Kak Pelita, sama Kak Farha, itu jadi salah satu momen berharga buat aku. Ketemu sama Kak Amin, Kak Ilyas, juga kakak yang lain. Terus juga bisa ketawa bareng sama kalian, belajar bareng, terus juga bisa merhatiin kita tuh dalam satu ruangan, kita bareng-bareng, oke bisa ngeliatin kalian tuh lagi kerja, beda-beda pekerjaan, ketawa bareng itu yang seru banget dan itu berkesan banget. dan itu pasti yang paling bakal dikangenin gak sih? Momen-momen kayak di dalam kantor, di dalam ruangan itu kan kadang suka ada kakak-kakak lain yang masuk ke sana gitu kan, terus ya itu sih pasti bakalan dikenal semua. Dari sini juga kita belajar ketemu banyak orang, belajar gimana cara bersosialisasi dengan orang yang notabene lebih tua atau dewasa dari kita. Jadi gimana juga cara kita bergaul, tapi tetap dengan porsi-porsinya gitu. Jadi nggak yang kayak nggak sopan gitu-gitu. Jadi kita harus tetap sopan walaupun kita di sini semua teman, kayak teman sama, tapi kita juga tetap harus memperhatikan adab-adab di dalam sini gitu. Apalagi kan setiap tempat itu ada aturannya ya, aturannya masing-masing. Aturan di sekolah dan juga di sini tuh berbeda banget gitu. Jadi emang kita juga harus nyesuaiin diri. Ya banyaklah pokoknya yang kita pelajari di sini gitu. Betul banget. Tanggung jawab lagi sama Itu lagi tugas yang lagi. dikasih. Karena kan biasanya kalau dikasih tugas itu malas-malasan ya. Iya. Misalkan masih ada hari besok, buat besok lagi. Tapi ujung-ujungnya numpuk dan kekejar sama apa ya, nggak kekejar gitu loh. Ini ya sistem SKS, sistem kebut semalam. Dan semenjak di sini aku benar-benar berusaha buat ngurangin itu dan aku harap itu bisa kebawa sampai di sekolah nanti. Ya, tapi fun fact ya, aku semenjak di sini aku nggak SKS sih, karena emang aku ngerjainnya nggak di laptop aku ngerjainnya di PC. Jadi mau nggak mau, aku nggak bisa ngerjain di rumah, aku nggak bisa SKS. Aku harus ngerjain di PC, selesaiin hari itu gitu. Jadi ya lumayan belajar banyak deh di sini sih. Ya, Tapi memang dewasa, Iya. diri. Iya betul banget. Itulah yang bisa kita ambil gitu kan. Jadi emang magang di sini tuh ngajarin aku buat lebih disiplin. Oke, terus apa ya, punya tanggung jawab juga kan. Harus terus ya bikin kita tuh makin siap buat terjun ke dunia kerja gitu. Di sini tuh diajarin gitu. Karena
semenjak di sini aku juga ngerasa kayak aku tuh nemuin jadi diri aku sendiri. Iya. Mulai dari penulisan yang Penulisan tadinya ya. aku itu sedikit ragu gitu. Tapi ternyata aku bisa bikin artikel di salah satu aplikasi yang ngebuat aku itu maju mundur nih sama masa depan aku tuh mau gimana, aku mau ngambil apa gitu. Jadi kayak sebenarnya milih jalan yang beda sama apa yang kita mau itu belum tentu buruk gitu. Iya. Jadi dari situ aku kayak belajar buat jalanin dulu, gak Iya. usah banyak komen. Siapa tahu itu jadi hal yang berkesan dan baik gitu buat diri kamu sendiri. Jadi kayak itu salah satu pelajaran yang masih aku pegang sampai sekarang. Same here. Dari sini juga kita belajar jadi kayak semangat kita yang tadinya malas-malasan, yang kurang masih bingung mau kemana, masih bingung untuk nyari arah. Dari sini kita mulai kayak belajar, kita mulai ngelihat passion dan kelebihan yang kita miliki di diri kita. Kita dapat lebih mengenal diri kita, kayak mana sih diri kita. Kayak Ila yang menemukan jati dirinya di penulisan, yang tadinya awalnya sebenarnya Ila masih bingung mau apoteker ya atau penulis, tapi dia jadi semenjak di sini tuh dia jadi kuat, dia jadi ada semangat, ada pendorong buat dia itu berkarya di penulisan gitu. Alhamdulillah kan ya. Iya. Udah ada artikel juga yang dia tayangin, boleh nanti ya ada di mana ya? Aku taruh di bawah deh, nanti aku edit. Yuk, makasih banget udah dieditin sayang. Oke. Ya pastinya. Tapi kalian ada gak sih kayak momen dimana kalian tuh udah nyaman sama salah satu tempat dan Iya. kayak terlalu berat gitu buat tinggalin tempat itu? Ya, Gimana ya? Emang udah nyaman banget gitu kan? Kayak kita keluar dari habitat kita, terus tiba-tiba kita nyaman di tempat itu, tapi kita bakal balik lagi gitu. Terus kayak, gimana ya? Ini udah jadi zona nyaman ini kayaknya. Tapi kayak ada something yang ngebuat kita di saat kita udah selesai kayak gini, kita masih mau tetap di sini. Tapi di saat kita masih di sininya masih lama, kita pengen balik gitu ke habitat kita yang lama. Jadi emang setiap tempat itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan punya rasa nyaman yang berbeda-beda. Jadi gitu. Jadi kita kayak punya apa ya? Punya apa? Penyesuaian diri? Iya, ya kayak punya keinginan ya gitulah ya pokoknya ya. Aku bingung menyusun kata-kata ya. Jadi udah lah ya. Maafkan lah ya. Kalau dari kalian sendiri nih, Ya, apa sih hal yang pengen kalian bawa buat ke sekolah atau kayak yang bisa ngebantu kalian di dunia sehari-hari gitu, kayak di kehidupan sehari-hari kalian itu apa? Dari sini, saya kayak dari pembelajaran ini selama 2 bulan ini. Coba boleh Kesha dulu. Aku belum kegambar soalnya. Aku tuh orangnya tipenya kalau nggak dengar orang kegambar gitu. Jadi boleh silakan Ya. nanti aku kegambar. Jadi kalau aku kalau ke sekolah itu aku harap sih kita bisa bikin apa ya, bisa mengelola media sosial kelas kita lah ya, atau sekolah deh gitu, podcast misalkan podcast atau microblog gitu kan, jadi jalan gitu kayak gitu sih, apa biar kelas itu lebih kreatif gitu loh. Terus kalau misalkan ke kehidupan, aku apa ya, sama di sini ke-trigger lagi buat apa ya, buat bikin karya kayak apa ya, vlog gitu. Film terlalu berat gitu, kayak gitu deh, kayak video atau kayak ya kayak di email misalkan, atau apa ya, ngelola akun media sosial aku sendiri gitu loh. Jadi itu sih yang mau aku. Tanya lagi, tadi apa sih? Pertanyaan itu kayak apa namanya? Pembelajaran apa yang pengen banget kamu Iya, bawa? yang bisa dibawa ke Yang bisa dipakai yang dari untuk sini kehidupan ya. sehari-hari. Ya aku jadi terpacu kayak untuk pengeditan sih. Kayak apalagi kemarin dipesenin sama kakak ini suruh belajar lagi. Siapa? Kak Amin dipesenin buat suruh belajar lagi, dalamin kayak belajar ke aplikasi yang expert gitu, kayak misalnya Photoshop gitu. Jadi aku jadi terpacu kayak aku pengen belajar lagi, aku pengen ngulang. Dulu kan aku pernah pakai Photoshop cuman berdiri, jadi aku pengen belajar lagi gitu. Aku pengen balik nyoba Photoshop lagi, gimana sih Photoshop itu gitu sih. Terus juga dari sini aku semakin terpacu kayak misalnya buat hal-hal kayak podcast gini. Tadi juga Isya sempat ngomong vlog ya.
Itu Ya aku juga sebenarnya tertarik sih buat vlog, vlog lagi ya. cuman gimana ya, kurang mendukung gitu dengan device-nya karena emang gak cuma dari penyimpanan tapi kameranya juga Ya, jadi terbatas ya. ya jadi aku masih mengurungkan niat untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya dalam hati pengen next, iya pengen banget next soon kalau misalnya udah kebeli misalnya kamera ataupun HP yang bagus, insya Allah bakalan coba deh dari situ kita belajar buat vlog gitu. Oke. Kaila gimana? Kalau aku Kaila? sendiri sih pengen banget juga bikin naskah ya. Naskah. Karena aku bener-bener pengen banget seenggaknya untuk bikin apa, untuk teater atau apapun itu, karena ini bener-bener hobi aku banget dan emang itu udah kegambar dari awal aku bikin buku di Bibir Cinta itu. Emang udah bener-bener aku tuh pengen banget Passion ya. nyumbangin itu kayak naskah aku gitu. Dan juga ada beberapa kali aku mikir buat bikin podcast juga, tapi untuk situ aku nggak bakal nampilin diri aku sendiri. Iya. Aku cuma pengen orang-orang dengar suara aku aja. Dan juga mungkin artikel itu bakal aku kembali lagi. Itu aja sih. Ya emang artikel hal yang menarik sih ya, karena belajar baru terus ditayang di tempat yang gede gitu, jadi kayak menurut kita itu sebuah pengalaman yang bagus. Tapi ya guys, pengalaman di sini tuh semuanya bagus banget, top Baru banget, terus baru, terus kayak ya jadi kita tuh belajar sesuatu hal yang membosankan itu kalau misalnya kita kemas menjadi sesuatu yang menyenangkan atau bagus atau baik, itu bakal jadi menarik untuk kita. Itu sih, jadi kita belajar bagaimana sih cara mengemas sesuatu menjadi menarik buat kayak penonton, buat orang-orang semua, buat orang-orang banyak. Pokoknya di sini aku belajar banyak dan aku nggak bakal pernah ngelupain 2 bulan, selama 2 bulan kurang lebih di Iya. sini. Aku juga mau banyak ngomong sama Kak Amin, Kak Ilyas, juga Kak Farhan dan kakak-kakak yang lain sama kalian juga yang selalu ada, akan selalu ngebantuin, selalu apresiasi kalau misalkan aku ngelakuin hal-hal kecil yang mungkin banyak orang bilang apa sih gitu kan, kayak cuman kayak gitu aja gitu, harus dikasih validasi gitu. Jadi kayak aku benar-benar senang bisa banggakan kalian ya, terus juga aku senang banget bisa ada di sini. Oke, ya terima kasih ya buat kakak-kakak juga. Terus juga ya aku senang banget, apalagi kalau misalnya Kak Yogi atau Kak Rangga bercanda itu kayaknya lucu banget Iya, gitu. lucu lagi. Tapi mungkin karena ini jadi kita bingung buat nge-ekspresinya, tapi menurut kita dalam hati lucu banget Kak emang. Kadang kalau kakaknya keluar kita ketawa. Iya, kakaknya keluar kita baru ketawa karena emang apa ya, harus menyesuaikan gitu. Jujur sosialisasi 2 bulan itu kurang. Ya, kurang. Iya benar, sosialisasi sebut. Tapi aku di sini emang kurang sosialisasi ya. Gak tahu kenapa setiap ada orang datang gitu, aku tuh kadang masih belum kebawa feel buat bersosialisasi. Jadi kadang aku suka diem aja gitu. Apalagi kan Asia sering ngomong sama Kak Farha gitu kan. Aku diem aja gitu, aku depan laptop karena Iya, emang kenapa? aku males aja gitu. Aku lagi feelsnya kayak belum ada semangat atau pacuan buat bersosialisasi gitu. Pengennya sih sosialisasi Apa ya? harus Pesan dan pesannya mungkin bisa. thank you kakak-kakak. Ya pokoknya terima kasih banget ya buat Teknokrat, buat kakak-kakak yang udah memilih kita dan ngasih kesempatan buat kita juga. Terus lagi ya, aku terima kasih juga buat kalian, untuk kalian, karena ngebayangin kalau misalkan aku magang sendirian Nggak tahu harus apa, nggak tahu harus gitu apa sih. gitu, I don't know what to do gitu. Jadi untunglah kalian dengan saya. Kasih loh. Aku tahu feel gimana sih magang sendirian ya. Kamu pernah kan? Enak. Aku pernah. Dan jujur Kalian dia juga gak pernah. merasakan jadi kayak merangkum. Memang seru sih. Thank you banget Teknokrat udah mengizinkan kita buat di sini. Dan memberi kesempatan Thank untuk you kita. buat sekolah Makarim karena sudah memfasilitasi kita untuk magang. Dia tempat yang wow banget. Suasana baru dan ini first Iya. time. Ya suasana baru First time banget ini. Kayak aku juga apa ya, apresiasi aku kayak kaget gitu kan, ini ada podcast gitu, kayak aku nggak expect gitu, jadi bakal menaikkan sebuah podcast. Ini adalah hal baru ini guys. Hal baru aku juga
wow banget gitu, amazing banget sih sama kakak-kakak di sini. Ya keren banget, Sukses editan lah. bagus. Iya. Oke, buat aku mau ngasih pesan buat adik-adik yang Betul, misalnya iya mau itu dia. ini magang, kalian harus banget sih di Universitas Teknokrat Indonesia. Ya pokoknya buat kalian yang mau magang juga coba deh apa sih namanya, pilih tempat yang sesuai sama minat kalian gitu. Terus juga harus yakin, jangan kayak aku Iya. maju mundur dan Tapi plan. setidaknya dari kebingungan itu Membuahkan gara-gara masuk sini hasil. yakin dia Iya, guys. tekad kuat. Jangan lupa takut, coba dengerin baru. podcast aku. Ya. Jangan lupa ya dengerin podcast aku juga. Terus juga baca artikel aku di Medium. Vlog aku sama artikel kok artikel siapa? Mikroblognya aku tuh. Terus bikin. Jangan lupa ya, saya mau jadi MC di setiap acara. Iya. Tolong ya Sekolah Alam Al-Karim approve saya untuk menjadi MC. Kalau bisa sama podcast ya. Kalau bisa MC. Kalau bisa MC sama ini. artikel, naskah, skrip semua. Kalau bisa saya mau buka podcast. Iya, Abi Aku juga kali. mau. Please. Abi aku mau juga. Please ya. Bertiga nih. Bertiga deh. Abi, Umi bertiga. Oke gini deh. Best wishes kita nih semoga nanti lebih apa ya namanya, misalkan apa sih, podcast gitu. Ya, Nah, mau website sekolah mungkin. Boleh. mungkin YouTube itu juga boleh. Iya. YouTube Akarim. Nanti kita isi podcast, Podcast. yang wow bermanfaat sekali. itu microblog ya gitulah. Oke. Itu tadi ya guys, sekian. Ada yang mau disampaikan lagi nih? Lagi itu nggak ada. Mungkin udah cukup. Sudah cukup. Tapi sebenarnya aku banyak yang mau disampaikan sih. Cuman durasi teman-teman, durasi. Jadi kita tutup dulu, sekian untuk podcast kita. Perdana podcast kita. Kita bertiga pamit undur diri. Sampai Kalian jumpa. juga minta maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di next podcast, podcast yes. selanjutnya. Kalian boleh request di bawah nanti podcast kedua mau ngundang siapa. Cosplayer bisa. Oh ya, Astagfirullahaladzim. Maksudnya kita ngundang Abi Karim dulu atau ya? Gak apa-apa, tapi ya gak apa-apa. Yang ngundang Abi Umi yang ada di Al-Karim gak apa-apa. Gak apa-apa. Yes. Siapa tau kan Umi Tila tuh bisa jadi inspiring Iya. teacher gitu kan, atau gimana. Oke, kalian bisa komen aja di bawah. Atau mengundang anak-anak Al-Karim juga boleh, alumni juga boleh. Wow. Pokoknya ngundang siapa aja boleh. Kalian bisa komen di bawah. Komen di mana tuh kak? Emang kita mau naik di YouTube? Nah, kalian Jadi bisa aku sendiri ngomong. kalian bisa request aja deh, misalnya DM Kak Ila atau Kak Isya atau Kak Syifa, misalnya Kak aku mau lihat podcast lagi atau apa, kalian bisa DM aja deh ya, request. Oke, kita akhiri, see you next time and bye bye.